Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat stool portable atau kursi lipat dari bahan bekas jati asli. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, pada proyek kali ini saya akan membuat sesuatu dengan bahan yang sedikit berbeda, yaitu saya akan menggunakan kayu jati solid, kayu jati TPK yang benar-benar bagus kualitasnya. Ini warnanya pun coklat tua seperti ini, tapi ini adalah kayu sisa-sisa pemakaian dari workshopnya Empu Kayu Brewok. Jadi terima kasih buat Empu Kayu Brewok ya, yang sudah membantu memberikan kayu-kayu sisanya. Seperti ini ya, kayunya memang ada sebetan bagian samping-samping gini yang nggak terpakai, potongan kecil-kecil. Ini juga lumayan besar tapi sisa kecil nggak bisa terpakai. Jadi saya minta untuk saya buat menjadi sebuah project scrapwood challenge gitu. Dan hari ini saya akan membuat bar stool atau kursi yang bisa dilipat gitu untuk keperluan camping, untuk outdoor. Maka saya akan menggunakan produk lem yang memang kuat untuk outdoor, yaitu lem Presto Epoxy ini. Lem Presto Epoxy ini ada dua ya. Yang pertama ada resinnya, yang kedua ada hardenernya. Nah ini perbandingannya itu bukan perbandingan yang sembarangan, tapi perbandingannya itu menggunakan jenis berat ya. Jadi nanti kita timbang. Kadang volume itu bisa lebih banyak, tapi beratnya bisa beda gitu. Jadi kita nanti akan timbang untuk memastikan, dan sesuai kebutuhan aja kita mix nanti, karena misalkan kita pakai untuk nge-mix itu dia bisa keras nantinya seperti resin kayak gitu. Nah, lem Presto Epoxy ini cocok banget memang untuk keperluan furniture outdoor seperti membuat bangku taman, kemudian untuk kebun-kebun ya, furniture di kebun-kebun, atau seperti yang kita bikin ini stool untuk outdoor di camping, itu pas banget. Untuk kayu basah juga bisa ini, atau untuk nempelin kayu ke besi, besi ke besi juga bisa. Oke sobat, sekarang lihat dulu desainnya seperti apa. Saya tunjukin dulu ya, yuk. Oke ya, jadi basicnya saya akan membuat sebuah bangku yang kalau misalkan tidak dipakai itu bisa dilipat sehingga bisa disimpan dengan rapi, ringkas, dan kalau sudah dibuka itu jadi seperti ini ya. Jadi bangku yang bisa didudukin. Kemudian untuk assembly-nya itu seperti ini. Nah, jadi ada dua part pertama, part kedua. Poinnya kita akan bikin kaki-kakinya dulu, kemudian bikin sandaran untuk kakinya, lalu top untuk kursinya ini. Dan kita nanti juga butuh sebuah baut gitu ya, baut-baut untuk menyatukan supaya dia mekanismenya bisa buka tutup. Oke sobat ABS, nggak usah berlama-lama, yuk langsung aja kita proses papannya, kita planer, kita jointer, kita potong-potong sehingga siap untuk kita rakit-rakit. Yuk langsung aja. Oke sobat ABS, halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube ABS. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya juga. Nah, pada proyek kali ini saya akan membuat sebuah bar stool atau kursi yang bisa dilipat, foldable gitu, dan untuk kebutuhan eksterior untuk camping. Pertama-tama kayu-kayu jati ini saya jointer dulu di satu permukaannya, kemudian setelah satu sisinya flat atau rata dari mesin jointer, saya masukin lagi ke mesin bench planer seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan sisi satunya yang lurus plus ketebalan kayunya menjadi sama semua seperti yang kita mau. Nah selanjutnya, setelah dari mesin bench planer sudah mempunyai ketebalan yang sama, saya masukin lagi ke mesin jointer karena saya ingin meratakan satu sisi edgingnya. Setelah itu baru kita bisa punya referensi untuk dimasukkan ke mesin table saw. Nah pada proyek kali ini saya juga akan menggunakan lem Presto Epoxy atau Presto EPX ya. Ini adalah epoxy adhesif kemasan botol 600 gram, lem yang sudah berstandar B4 atau D4. Nah masing-masing lem ini yang hardener maupun resin itu semuanya mempunyai penutup ganda. Jadi harus kita buka dulu penutupnya seperti ini. Setelah itu baru kita pasangkan untuk penutup yang aslinya, yang ada corongnya. Jangan lupa dibuka dulu corongnya itu. Nah lem Presto Epoxy ini adalah lem dua komponen yang harus di mix berdasarkan berat ya, bukan volume. Jadi perlu kita timbang juga seperti ini. Memang kalau volumenya itu terlihat sama itu bagus, tapi belum tentu beratnya sama, makanya harus ditimbang untuk hasil yang akurat.
Nah, lem presto epoxy ini aplikasinya banyak sekali, bisa untuk lantai kayu, kayu ke besi, kayu ke aluminium, furniture kebun, kayu keras, untuk kolam renang ya, furniture yang bersentuhan dengan air, untuk rumah-rumah kayu bisa juga. Dan dia ini mempunyai banyak sekali kelebihan, bisa untuk eksterior maupun interior. Lem dengan 2 komponen, tidak ada garis lem setelah kita sambungkan ke papan nanti, dan dia itu bisa mengisi celah serta menutup lubang. Dan yang pasti kekuatannya tinggi banget, sangat kuat banget lem ini. Seperti pada proses pembuatan kursi lipat ini, saya menggunakannya untuk proses penyambungan karena memang ini nanti akan saya pakai untuk camping rencananya, jadi untuk outdoor, dan kayunya kayu keras juga, jadi cocok banget kalau menggunakan lem presto epoxy seperti ini. Bahkan kalau teman-teman mempunyai kayu basah, itu bisa banget ya dilem menggunakan presto epoxy ini juga. Jangan lupa diklem, kemudian dieratkan dan dibersihkan dulu untuk sisa-sisa lem yang squeeze, karena lem yang squeeze itu menandakan proses pengeleman kita udah bagus. Jadi kita bersihkan dulu seperti ini, dan nanti keringnya itu tidak terlihat adanya garis lem yang menghitam biasanya kalau lem epoxy ya, tapi kalau di lem presto ini sudah bening, bersih, dan serupa dengan kayunya. Oke Sobat ABS, untuk papan laminasi untuk top kursinya ini sudah kita lem, kita klem sembari menunggu dia kering. Maka saya akan proses dulu untuk kaki-kakinya. Ini kita potong-potong dulu di table saw dan kita bentuk round serta kita lubangi karena nanti kita akan kasih baut-baut juga. Oke, yuk langsung aja kita proses ke table saw. Nah, untuk mendapatkan potongan yang sama, tadi kita sudah bikin satu sisinya rata di mesin jointer. Kemudian untuk pemotongan yang lebarnya sama, saya proses di table saw seperti ini. Untuk pemotongan kayu keras jati seperti ini menggunakan mesin yang bertenaga besar memang sangat enak sekali, gurih sekali rasanya memotong kayu jati di mesin Hammer K3 Winner seperti ini. Jadi excited banget saya cara motongnya, karena biasanya saya menggunakan kayu-kayu empuk aja, tapi ternyata kayu keras itu enak banget dipotongnya. Kemudian kita juga bisa cross cut ya. Jadi kita sekarang sudah mempunyai 4 buah papan yang untuk kaki nanti saling silang, dan 4 buah kayu pendek-pendek ini untuk penopang kursinya. Kemudian kita cari titik tengahnya. Untuk saya bikin round seperti ini, saya pakai jangkar untuk menggaris ya. Dan nanti bisa kita potong menggunakan gergaji sedikit-sedikit, dan bisa kita beresin menggunakan belt sander. Jangan lupa di titik ya, untuk titik tengahnya kita ukur aja seperti biasa aja ya. Saya tidak mengukur menggunakan penggaris, hanya menggunakan jangka aja, perkiraan aja. Dan setelah itu bisa kita taruh di mesin belt sander seperti ini untuk mendapatkan round yang bagus. Kalau teman-teman tidak punya mesin belt sander, bisa menggunakan gerinda yang dikasihin kertas amplas ya. Nah, saya akan ngebor ini 2 buah bor. Pertama itu yang lubang besar dan lubang kecil 6 mm. Tapi saya harus ngebor itu bolak-balik ya, antara yang mana yang besar dan mana yang kecil itu agak membingungkan di sini. Makanya saya bor kecil dulu tembus. Bornya ini kurang lebih 3 mm tembus sampai di belakang. Jadi ketika nanti saya ngebor itu yang besar di mana, apakah di sini yang besar ataupun yang di sini kecil, dan di baliknya ini yang besar, kemudian yang di atas baliknya ini kecil, itu akan lebih mudah. Tapi di sini teman-teman harus cek benar-benar mana yang harus dibor dengan lubang besar supaya kepala sekrupnya atau kepala baut masuk, dan mana yang hanya bor kecil supaya badan sekrupnya doang yang masuk. Intinya kalau pada proses pengeboran kali ini saya akan bolak-balik. Yang atas lubang besar dibalik, untuk yang bawah itu baru lubang besarnya. Dan untuk lubang yang 6 mili itu ditembusin aja. Nanti pada saat kita potong kakinya miring dengan sudut sekitar 22,5, itu baru kita pikirin lagi harus ke posisi mana. Jadi di sini sangat tricky, harus hati-hati dan banyak mikir. Sepertinya mudah sih teman-teman, tapi ini kalau salah motong, salah posisi sudutnya bisa nggak jadi. Jadi teman-teman harus perhatikan ya pada saat ngebor tadi, mau yang bor lubang besar mana, yang lubang kecil mana, mau memotong dengan sudut 22,5 itu arah mana, itu harus diperhatikan. Apakah sejajar dengan lubang besar, apakah harus sejajar dengan lubang yang kecil. Nah, disinilah tingkat kesulitannya. Nah, contohnya seperti ini Sobat ABS. Ini sudah terpotong semua sudut-sudutnya, dan nah teman-teman bisa lihat di sini ya, ada lubang besar, lubang kecil, ada lubang besar, lubang kecil gitu. Jadi harus diperhatikan, atau teman-teman screenshot aja kalau misalkan bingung lalu diikutin. Nah, setelah dapat tadi, ini saya kasih ring, saya kasih baut 6 mili, terus dipasangkan, dikasih ring, baut lagi.
Kemudian setelah itu tinggal kita kencangkan, jadi baut atau murnya bisa kita longgarin atau kencengin sesuai kemauan kita ya. Kalau mau agak seret ya dikencengin, kalau agak longgar dilonggarin aja. Dan kurang lebih nanti hasilnya tuh seperti ini. Oh ya, sebelum saya pasang untuk penopang top kursi yang kecil-kecil itu, saya mau sambungin dulu menggunakan penghubung antar kaki. Jadi ini penghubung antar kakinya akan saya lem lagi, jadi saya nge-mix lem lagi ya, kurang lebih saya pakai 2,5 graman masing-masing antara resin dan hardener dari lem epoksinya. Kemudian kita mix lagi dan setelah itu bisa kita pakai untuk ngelem. Nah, saya punya spacer papan seperti ini, dua kaki kanan kiri tadi yang sudah kita sambung menggunakan baut. Saya akan kasih tambahan penghubung seperti ini. Dilem dulu, kemudian dipaku tembak aja, dan dibalik, lalu ini kaki yang dalam juga kita satukan. Jadi pastikan ya teman-teman itu sambungan ini tuh ada yang panjang untuk kaki luar dan sambungan yang kecil untuk kaki dalam dan dalam. Nah, seperti ini. Dan jangan kebalik juga posisinya, takutnya nanti malah nggak bisa kebuka. Lalu penopang untuk top kursinya kita pasangkan lagi seperti ini, dan ada dua ya untuk top kursi penopangnya, karena memang top kursinya itu ada dua. Ini untuk bagian terluarnya saya sudah pasang, tapi untuk bagian yang dalam untuk penopangnya akan saya pasang dowel terlebih dahulu. Nah, ini dowel yang sudah saya bikin, saya pakai dowel-dowel sisa aja. Kemudian kita potong sesuai panjang yang kita mau. Pastikan teman-teman bor terlebih dahulu untuk bagian satunya ya, yang itu kita bor dulu nantinya. Nah, seperti ini saya bor sesuai dengan besaran dowelnya tadi. Kalau teman-teman pakai bor pakai dowel yang kecil ya bornya kecil aja, sesuaikan aja. Setelah itu baru kita pasang dowelnya tadi ke sini. Setelah itu baru yang ini kita pasangkan ke kaki yang tadi. Teman-teman bisa gunakan lem, bisa juga enggak untuk dowel yang ini. Jadi bebas aja, kalau dilem pastikan posisinya sama ya. Jadi setelah lemnya mengering, dia nanti tidak selegence gitu, artinya tidak saling silang, tapi sejajar. Oke, seperti ini Sobat ABS sudah jadi untuk rangka kursinya, dan mekanismenya juga sudah berfungsi dengan baik, tinggal kita bikin top kursinya. Nah, seperti ini kurang lebih hasilnya. Dan untuk top kursi saya akan gunakan top kursi papan yang sudah kita klem sebelumnya. Ini kita lepasin dulu klem-klemnya. Setelah semuanya terlepas, nanti akan saya proses seperti semula. Saya planer, saya jointer, saya potong di table saw, lalu panjangnya juga saya cross cut sehingga panjangnya sudah pas. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya setelah kita proses. Jadi saya round juga sampingnya dan tinggal kita pasangkan aja. Pertama kita balik aja supaya lebih mudah, dan kita berikan countersink, lalu kita bor semuanya, dan setelah itu baru kita lakukan proses penyekrupan untuk menyatukan top kursi ke rangkanya. Lakukan juga proses ini di sisi sebaliknya, di rangka yang satunya masih sama ya, biar nggak pecah. Itu di countersink dan juga di pre-drilling dulu. Beda banget kalau kita nyekrup multiplex ya. Kalau kayu solid itu bisa kalah sekrupnya, bisa pecah papannya gitu. Jadi harus di pre-drilling dulu, dibor dengan mata bor yang lebih kecil dari besarnya sekrup. Nah, ini memang belum saya lem, nanti kita lem tapi kita bongkar dulu. Setelah itu baru kita lem dan kita amplasin semuanya. Oke Sobat ABS, proses pembuatan kursi lipatnya sebetulnya udah jadi, tinggal kita bongkar lagi, kemudian kita amplas halus dan diberikan finishing. Tapi sebelumnya saya mau memberikan lem untuk bagian top kursi ke rangkanya dulu, karena kemarin kan barusan aja kita sekrup doang gitu, belum diberikan lem. Oke yuk langsung aja kita lem dulu. Nah Sobat ABS, seperti biasa untuk mengadon dua lem ini, dua komponen ini, saya harus menggunakan timbangan. Teman-teman bisa gunakan timbangan biasa, timbangan kue juga bisa. Pastikan aja menggunakan timbangan yang beratnya itu bisa mengukur dengan gramasi kecil ya, supaya kalau kita nge-mix sedikit itu masih bisa terbaca.
Setelah itu kita tempelin ke bagian kayu yang akan kita lem. Kebetulan sudah kita bor ya semalam, kemudian kita sudah punya titik di mana kita harus nyekrupnya, jadi tidak akan lari kemana-mana karena sudah ada bekas sekrupannya. Dengan begitu pengelemannya lebih gampang dan lebih akurat. Nah seperti ini sudah jadi. Selanjutnya tinggal kita bongkar dan kita amplas, lalu kita berikan finishing. Untuk pengamplasan kayu keras seperti ini agak berat ya Sobat ABS, jadi pastikan teman-teman menggunakan kertas amplas yang kasar dulu, kemudian naik ke yang lebih halus, dan saya ini berakhir di 240. Kalau teman-teman mau yang lebih halus bisa dilanjutkan sampai ke grid 400 juga lebih bagus. Nah untuk bagian sudut-sudut yang kiranya tajam itu saya berikan sentuhan hand plane seperti ini, lalu diamplas manual supaya memang sudut-sudutnya tidak tajam. Kayu keras itu ternyata sudutnya tajamnya lebih tajam daripada kayu yang lunak ya, jadi memang harus diamplas, terutama kalau furniture ini nantinya akan bersentuhan dengan anak-anak juga gitu. Dan untuk finishingnya saya gunakan Milan Thick Oil aja, simple banget tapi hasilnya bagus ya, memang sesuai namanya thick oil, dan saya pakai ini untuk kayu jati thick gitu ya. Dikuasin aja, diratain semuanya. Setelah semuanya rata, nantinya saya wipe menggunakan kain majun putih yang bersih, sehingga bekas-bekas dari sisa-sisa thick oilnya itu bisa hilang dan kering. Nah oke Sobat ABS, setelah kita rakit lagi dan ini dia hasilnya. Oke Sobat ABS, itu dia tadi teman-teman sudah melihat bagaimana prosesnya mengolah kayu limbah, kayu yang sudah terbuang. Tapi sebetulnya kalau kita sambung-sambung, kita rakit-rakit, kita mempunyai ide yang bagus untuk membuat sesuatu, maka hasilnya pun bisa bermanfaat dan bagus juga. Fungsinya bagus, berguna, dan kuat juga gitu ya. Ini cocok banget nih buat teman-teman yang suka camping. Kita bisa membuat kursi portable kecil seperti ini dan ekstra kuat karena menggunakan kayu-kayu limbah dari jati asli atau jati TPK. Keseluruhan proyek kali ini untuk outdoor saya menggunakan pengelemannya pakai lem Presto Epoxy, lem EPX gitu ya. Karena lem Presto Epoxy itu sudah cocok banget untuk outdoor, untuk terkena air, terkena panas, kemudian bisa untuk kayu ke kayu, kayu basah, kayu kering, kayu ke besi, besi ke besi juga bisa juga ya. Dan lem Presto Epoxy itu dua komponen, satu komponennya itu hardener, satunya resin, dan perbandingannya itu 1:1, tapi harus via berat atau via timbangan. Bukan berdasarkan volume ya, tapi memang berdasarkan beratnya. Jadi kita timbang dulu saat sebelum di mix, setelah itu baru kita mix dan kita gunakan untuk mengelem papan-papan yang kita perlukan. Nah buat Sobat ABS yang belum tahu apa itu lem Presto, silahkan follow Instagramnya di sini. Saya udah sertakan, kalian tinggal follow aja, tanyakan seputaran produk-produk lem. Ada lem Presto DN, lem Presto PU, lem Presto Epoxy, ada juga lem Presto untuk interior dan juga WRG, dan masih banyak lem-lem lainnya yang mereka produksi. Silahkan follow, tanyakan di situ. Dan buat Sobat ABS, terima kasih banget untuk kamu yang sudah subscribe, sudah membantu ABS selama ini untuk share video-video ABS. Keep supporting ABS terus Sobat ABS. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.